Selamat pagi, semua sehat? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita, Ibu mengabsen dulu. Semua hadir? Ya, bagus, semua hadir ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang teks prosedur. Baiklah, sebelum Ibu lanjut, siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi cara ataupun tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Contohnya, baiklah, pada contoh teks tulisan prosedur tersebut ada cara ataupun langkah-langkah bagaimana cara menggosok gigi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan gigi yang bagus dan bersih seperti yang kita inginkan. Itu adalah contoh teks prosedur. Nah, selanjutnya, apa itu tujuan teks prosedur? Tujuan teks prosedur untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah ataupun perintah dari isi teks yang bertujuan pada akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Apa saja struktur teks prosedur itu? Struktur prosedur adalah tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Yang pertama itu tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi apa yang melakukannya. Yang kedua, bahan dan alat. Bahan dan alat ini berisi mengenai rincian bahan yang akan digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang keempat, penutup. Berisi menekankan pada keuntungan dan mengucapkan selamat untuk melakukan sesuatu. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya ciri-ciri teks prosedur. Adapun ciri-ciri teks prosedur, yang pertama menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta ataupun memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran itu, atau contoh yang kedua, jangan membuat ribut anak-anak. Itu adalah contoh kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Yang selanjutnya, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung contohnya selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu adalah contoh dari kata-kata penghubung ataupun konjungsi. Yang selanjutnya, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contohnya itu, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Di sini digunakan menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Baiklah anak-anak, di sini paham ya ciri-ciri teks prosedur itu menggunakan. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang keempat, menggunakan
kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Yang selanjutnya, macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur ada 3 macam. Yang pertama itu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya cara login ke Facebook. Tahu lah, ya kan? Anak-anak pasti tahu cara untuk login ke Facebook. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya itu cara membuat SIM, STNK, prosedur pembuatan KTP. Nah, itu adalah teks yang berisi banyak langkah. Yang ketiga itu teks prosedur protokol. Dalam teks prosedur protokol ini, teks pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus rumit walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya memasak mie, memasak nasi. Nah, ini kita lakukan setiap hari. Dalam teks prosedur ini kita bisa tahu cara-cara langkah-langkah untuk memasak mie. Selanjutnya, apa saja sih kaidah kebahasan teks prosedur? Ada anak-anak yang tahu? Kaidah kebahasan teks prosedur adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini mengandung perintah. Isinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu, jangan lompat pagar itu. Yang kedua, kalimat interrogatif. Artinya kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Contohnya itu menanyakan apa fungsi pulpen ini. Ini adalah contoh kalimat interrogatif. Yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya itu, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu. Baiklah anak-anak, semua sudah paham ya apa itu teks prosedur. Tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, struktur teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan macam-macam teks prosedur. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian agar dikerjakan dan kumpul minggu depan. Buatlah contoh teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Masing-masing satu contoh teks prosedurnya ya, jangan ada yang sama. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap semua mengerti ya.